Shalom, Shalom. luar biasa berkat yang kita rasakan. Pemirsa The Safe Ministry, kita bisa berkumpul lagi di channel ini untuk bisa belajar Alkitab dan belajar sekolah Sabat bersama-sama. Di channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan belajar sekolah Sabat dan juga Alkitab. Dan pada kali ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang tidak kalah serunya dengan pelajaran minggu lalu, yaitu mengenai menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Para panelis juga sudah hadir dan siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa yang akan saya pimpin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan lagi untuk bisa mempelajari akan firman-Mu. Dan berkati Bapa agar kali ini kami bisa lebih mengerti lagi tentang pelajaran-Mu dan juga bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita tentunya masuk ke pelajaran yang lebih detail lagi, kita akan mendengarkan pengantar yang akan dibawakan oleh Pak Tobing. Baik, makasih Beatrice. Pemirsa The Save Ministry, judul kita dalam satu minggu ini yaitu menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Ya, jadi kita dalam satu minggu ini nanti akan disuguhkan pelajaran bahwa ternyata di kitab Injil Yohanes itu ya ditunjukkan kepada kita ada banyak peristiwa-peristiwa yang Yesus alami itu sudah ada dinubuatkan, ya, sudah ada tertulis di Perjanjian Lama. Ya, kita lihat terlebih dahulu di ayat hafalan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi fokus Yohanes kelihatannya masih tetap kepada apa? Kepada bagaimana menunjukkan bahwa Yesus itu datang, ya, datang ke dunia ini memang datang dari surga dan diutus Bapa dan bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya semua, ya. Kalau di ayat ini dikatakan ya dia mau mau mengerjakan pekerjaan yang sudah diserahkan Bapaknya kepada dia. Ya, ya, jadi nanti kita kita akan lihat ya bagaimana banyak cara Yohanes ya menyatakan bahwa Yesus itu Mesias. Ya, tapi tetap saja nanti kita melihat ada juga banyak orang yang masih terus menolak dia. Mari kita nikmati pelajaran satu minggu ini dari hubungan dari Perjanjian Lama dengan apa yang dilakukan Yesus ketika dia di dunia. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Tentunya melanjutkan dari pengantar yang sudah disampaikan oleh Pak Tobing, di topik pertama kita, kita akan mempelajari mengenai berbagai tanda, pekerjaan, dan keajaiban yang tentunya Yesus sudah lakukan kepada pemimpin-pemimpin agama dan orang-orang lain. Mari kita dengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Pemirsa The Same Ministry, fokus kita di hari ini yaitu dari Yohanes 5. Ya. Ini ada berbagai tanda, pekerjaan, dan keajaiban. Ya. Jadi di Yohanes 5 dari ayat 19 sampai ayat 47, bahkan dimulai sebelumnya di ayat 17 juga, yaitu Yesus menjelaskan. Ya, Yesus menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Kita sudah lihat ya, ada banyak tanda, ada hal-hal yang dikerjakan Yesus, banyak keajaiban yang Yesus buat ya. Tapi jangan salah, tanda itu sendiri itu bukan itu bukti kemesiasannya, tapi itu cara menunjuk kepada apa? Kita bahwa Yesus itu apa? Mesias, dia memang berasal dari Allah sendiri. Nah, yang menarik tadi selain ayat hafalan yang tadi, kita coba baca kelanjutannya di ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Jadi Yesus tidak langsung ya dikatakan Yesus tidak langsung menyebut, tapi dia sudah memberikan tanda melalui kiasan ya, atau ada banyak cara yang Yesus lakukan. Bahkan dia bilang apa, Bapa sudah mengutus ya, sayalah
yang menjadi saksinya. Saya itu bersaksi mengenai Bapa, tapi apa? Dia bilang, ya firman-Nya tidak pernah menetap di dalam dirimu. Karena apa? Karena kamu tidak pernah percaya sama Dia yang diutusnya. Memang tidak mudah bagi Yesus untuk meyakinkan orang-orang Yahudi pada saat itu, di mana motivasi mereka ketika bicara Mesias, seperti yang sudah berulang kali kita jelaskan di pelajaran sebelumnya, motivasi mereka itu atau harapan mereka itu bahwa Mesias yang datang itu adalah seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi ini datang dari kota kecil Nazaret yang di sana lebih banyak orang jahat, ya, lalu datang dari keluarga yang bukan berpengaruh gitu ya. Lalu walaupun Yesus sudah melakukan berbagai macam tanda, berbagai macam mujizat, mereka tidak apa? Mereka tidak mau percaya, dan bukan hanya tidak mau percaya, ya bahkan apa? Bahkan kalau Yesus menyatakan langsung siapa dia, bahwa dia adalah Mesias kepada para pemimpin agama, ya mereka bisa apa? Mereka bisa langsung serang, langsung bunuh, ya. Mereka mau langsung tangkap, ya. Maka kita perhatikan Yesus dengan sangat elegan mengajarkan, memberikan ajaran-ajaran kepada para pendengarnya, tapi dia sangat apa? Dia sangat berhati-hati supaya apa? Supaya jangan sampai dia langsung buru-buru ditangkap. Karena apa? Belum waktunya, karena banyak misi dia. Nah, ini yang memang kita sangat sayangkan ya sebenarnya. Ini sudah digambarkan, sudah dikasih tahu jauh-jauh hari bahwa nanti Bapa akan mengutus anaknya, tapi tetap saja tidak percaya. Demikian, Saudari Beatrice, yang menjadi pelajaran bagi kita. Baik, Pak Tobing. Di pelajaran berikutnya atau topik berikutnya, kita akan mengetahui mengenai peran kitab suci yang berotoritas. Ternyata otoritas kitab suci memiliki peran, yaitu menjadi saksi kunci bagi Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan uraian lebih lanjutnya dari Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi kalau kita lihat itu memang Alkitab sebagai firman Tuhan itu memiliki otoritas, menyatakan bahwa banyak sekali nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama itu digenapi dalam diri Yesus. Dan kitab suci ini memiliki satu otoritas yang tinggi, yang patut dipercaya, yang patut bisa kita validasi ya. Banyak sekali dalam sejarah apa yang ditulis dalam Alkitab itu memang betul adanya. Adanya bangsa ini, bangsa A, bangsa B, dan lain sebagainya. Dan apa yang mereka lakukan itu banyak. Dan di dalam kitab suci itu sendiri juga memberikan bukti-bukti ya, memberikan nubuatan-nubuatan, dan pada akhirnya nubuatan-nubuatan itu digenapi di dalam diri Yesus. Jadi perjanjian lama itu memberikan satu kesaksian, sebuah kebenaran. Siapakah Yesus itu dan dari manakah Yesus itu berasal, apa yang telah dia lakukan, dan itu memang betul-betul dicatat ya di dalam kitab suci. Dan seluruh Injil, salah satunya ditulis oleh Yohanes sang kekasih ini menunjuk otoritas kitab suci atau Alkitab ini sebagai kunci bagi dia kepada semua orang yang membaca dan menyaksikan bahwa memang Yesus itu memang betul-betul adalah Mesias, Juru Selamat, dan kita patut menaruh percaya iman kita kepada Dia. Yesus selalu menggunakan perjanjian lama, menunjukkan siapa dirinya dan apa yang telah Dia lakukan. Contohnya, Yesus mengambil dalam kitab dalam perjanjian lama, yaitu Bilangan 21 ayat 5 sampai 9. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, di sini Yesus tidak hanya mengacu kepada kisah tersebut, tetapi menggunakan kisah tersebut untuk menunjukkan siapa dirinya. Ini seperti halnya ya, Musa meninggikan ular di padang gurun. Kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi kepada bangsa Israel, di mana mereka mungkin memberontak kepada Tuhan ya. Mereka memberontak kepada Tuhan, akhirnya digigit ular, kemudian Musa meninggikan sebuah ular dari tembaga, sehingga barang siapa yang melihat ular tembaga yang dipegang oleh Musa, mereka akan sembuh. Demikian juga Yesus sendiri, dia akan ditinggikan, dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka kita akan memperoleh satu kehidupan kekal. Nah, itulah yang rujukan di dalam
kitab perjanjian lama yang itu tergenapi kepada diri Yesus. Kemudian yang kedua, ini adalah kesaksian dari salah satu murid Tuhan Yesus, itu Filipus. Filipus dia bilang, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Dari mana Filipus dia tahu bahwa Yesus itu memang memang dia yang mengenapi apa yang sudah ditulis kalau dia tidak belajar firman Tuhan, yaitu kitab perjanjian lama yang ditulis oleh Musa. Dan apa yang dia baca dalam perjanjian lama atau kitab Taurat itu, kok itu ada pada diri Yesus. Sehingga pernyataan daripada Filipus mengatakan, kami telah menemukan dia, yaitu Mesias, yang sudah ditulis oleh Musa ya di dalam kitab Taurat ini. Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, jadi kalau kita Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, kita lihat bahwa kesaksian-kesaksian yang ditulis oleh Alkitab itu menjadi satu otoritas yang tinggi, memberikan bukti bahwa Yesus itu memang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan digenapi pada diri Yesus. Biarlah ini kita semakin percaya dan menaruh iman kita hanya kepada Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, kita sudah mempelajari bahwa kitab suci memiliki otoritas sebagai saksi akan Yesus. Dan di pelajaran kali ini kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana nabi-nabi di Perjanjian Baru juga mengutip dari Perjanjian Lama mengenai nubuatan tentang Yesus. Sehingga kita akan mempelajari nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus bagian 1. Kita akan mendengarkan penjelasannya lebih lanjut dari Pak Tobing. Ya, benar sekali yang disampaikan Saudari Beatrice bahwa memang ada banyak yang terjadi di dalam pengalaman hidup Yesus ketika di dunia itu sudah dituliskan dan itu sangat sangat tepat sekali ya. Kita coba lihat beberapa ya di Yohanes 1 ayat 23 itu bicara apa ya. Ketika Yohanes mengatakan akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Itu sudah ditulis di kitab Yesaya ya, Yesaya 40 ayat 3. Lalu di Yohanes 2 ayat 16 sampai 17, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, itu sudah ditulis ya di dalam apa Mazmur 69 ayat 10. Lalu Yohanes 7 ayat 38 berhubungan dengan yang di Yeremia 2 ayat 13. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu Yohanes 19 ayat 36 ya. Ini menarik nih ya. Ini menarik sekali kaitannya dengan bilangan 9 ayat 12. Di bilangan 9 itu adalah peraturan-peraturan mengenai perayaan Paskah. Ya, kita tahu Paskah. Perayaan apa Paskah itu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada Yesus sebagai korban. Ya, korban Paskahnya itu dari Yesus sendiri. Nah, dalam perayaan-perayaannya itu sudah diatur semua. Nah, termasuk juga di dalam ayat 12 dinyatakan ada di ayat 36 atau bilangan 9 ayat 12 tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Di dalam perayaan Paskah pun tidak boleh tulang-tulangnya itu dipatahkan, dan kita lihat ya begitu luar biasa yang dialami Yesus ketika Yesus mulai dari mengalami pengkhianatan, lalu dia dipukuli, disuruh membawa salibnya sendiri, dibunuh lalu disalibkan. Kita tahu tidak ada satupun tulang-tulang dari Yesus itu yang patah. Lihat betapa presisi, ya betapa tepat sekali apa yang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama mengenai Yesus. Itu terjadi semua persis seperti yang sudah dinubuatkan Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita meyakini bahwa yang mengilhami, yang memberikan nubuatan itu kepada para penulis di Perjanjian Lama adalah Allah sendiri melalui Roh Kudus ya. Kalau kita meyakini itu, maka kita tidak perlu lagi meragukan. Ketika kita mengetahui bahwa Yesus sendiri juga adalah bagian dari oknum kealahan itu. Dialah yang menubuatkan, dialah yang menggenapi ya. Jadi ini satu satu apa namanya satu dasar premis bagi kita untuk meyakini ya bahwa mengapa bisa sepresisi itu. Karena memang sumbernya satu dari Allah sendiri. Karena Yesus adalah juga sumbernya dari Allah. Dia adalah Allah yang sedang menjelma menjadi manusia. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing.
Pemirsa The Safe Ministry, begitu banyak kesaksian-kesaksian dan berulang kali Yohanes juga menunjukkan ayat di Perjanjian Lama yang menjelaskan tentang Yesus, sehingga di hari berikutnya kita akan mempelajari nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus bagian 2. Pak Fajar, hal-hal apa lagi yang penting yang perlu pemirsa The Safe Ministry pahami melalui pelajaran ini? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Ini sebetulnya melanjutkan apa yang disampaikan oleh panelis Saudara Elvin ya. Nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus. Itu yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Ada beberapa contoh-contoh ya yang bisa kita ambil ya. Tapi yang jelas di sini memberikan satu informasi bahwa meskipun kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai kehidupan yang kekal. Ternyata ini sebetulnya sindiran daripada Tuhan Yesus kepada para pemuka, kemudian para imam-imam ahli Taurat, orang Farisi ya. Meskipun mereka belajar firman Tuhan, tapi mereka menyangka bahwa dengan belajar firman Tuhan itu mereka akan memperoleh satu kehidupan kekal. Padahal ada satu hal yang mana mereka uh, tidak percaya bahwa apa yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Dia adalah anak domba atau Mesias, juru selamat yang memang nantinya akan datang membebaskan mereka dari dosa ya. Meskipun mereka percaya bahwa mereka berharap bahwa Tuhan Yesus ini secara politis bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus menyindir akan hal itu kepada mereka. Kemudian Yesus dari Nazaret itu sudah menggenapi ratusan nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Kemudian dan tidak diragukan lagi, yaitu tentang kelahirannya, tentang kehidupan, bahkan kematian, semua Beatrice dituliskan dan dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Dan berulang kali Yohanes Sang Kekasih ini menunjuk beberapa ayat dalam Perjanjian Lama menjelaskan bahwa Yesus dia adalah Mesias dan kita harus percaya kepadanya dan dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu ya, ditunggu-tunggu khususnya bagi bangsa Israel dan bagi kita semuanya. Namun banyak sekali orang-orang Yahudi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kitab-kitab ini memberikan kesaksian kepada kita semuanya. Apakah kita mau percaya atau tidak? Nah, salah satu contohnya itu adalah di dalam Yohanes 12 ayat 13, itu nanti dibandingkan dengan Mazmur 118 ayat 26, ini tentang arak-arakan ya, arak-arakan. Kemudian tentang Yohanes 12 ayat 14 serta 15, itu nanti dibandingkan dengan Sakaria 9 ayat 9. Mari kita baca ya, Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ini sangat sangat spesifik sekali ya nubuatan yang ditulis oleh Nabi Sakaria ini kepada Yesus. Dan memang betul-betul dia digenapi. Yesus akhirnya kan diarah-arah ya, ketika dia mau memasuki kota Yerusalem dan banyak sekali orang yang membawa daun palem kemudian menaruh pakaian maupun daun palem ini sehingga Yesus bisa lewat dan dia mengendarai seekor keledai dan ini sudah dinubuatkan. Ini salah satu contohnya ya, memberikan satu bukti bahwa ini tidak main-main. Kita harus percaya apa yang sudah dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama itu memberikan satu nubuatan bahwa Yesus adalah juru selamat Mesias yang kita tunggu-tunggu. Oleh karena itu, pertanyaan bagi kita semuanya, apa yang sudah dituliskan dalam kitab Taurat Perjanjian Lama dan nubuatan-nubuatan itu mengacu kepada Tuhan Yesus, baik ketika dia kelahirannya, dia berasal dari mana, kemudian pelayanannya, serta ya pengorbanan dia di atas kayu salib, bahkan kenaikan dia ke surga, kebangkitan dia dan kenaikan ke surga. Apakah kita tidak percaya? Tapi dengan iman dan percaya dengan sungguh-sungguh, kita yakin ya bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi kita semua. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya ada suatu topik yang juga cukup unik, yaitu berjudul dari bawah, di mana itu yang Yesus ucapkan dari bawah.
Mengapa Yesus mengatakan ini kepada pemuka agama? Pak Fajar mungkin bisa menjelaskan apa maksud dari bawah. Baik, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Lagi-lagi Yohanes Sang Kekasih ini, dia adalah penulis kitab Yohanes ya. Dan Yohanes telah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Namun sekali lagi Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, meskipun Yesus itu sudah menunjukkan melalui pelayanan dia, kegiatan yang dia lakukan, itu tidak mudah bagi orang-orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat, kemudian orang Farisi, Saduki, itu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sebetulnya mereka tunggu-tunggu. Banyak ya, banyak orang yang tidak percaya dengan pelayanan dia menyembuhkan orang sakit, kemudian dia membangkitkan orang yang mati, dia mencelekkan orang yang buta ya, banyak sekali menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Mereka menganggap bahwa hal itu menjadi sesuatu hal yang biasa bagi mereka. Dan pemuka agama ahli Taurat ini justru menjadi musuh daripada Yesus. Ya, kita tidak tahu apakah mereka merasa terusik dengan pelayanan Yesus di atas dunia ini ya. Tapi yang jelas pamor maupun ya pamor mereka akan terkalahkan oleh Yesus itu sendiri ya. Pada saat itu viral ya, pada saat itu viral dan banyak pengikut-pengikut Yesus yang yang selalu mengikuti kemana Yesus pergi, mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah Yesus, sehingga mereka semakin hari semakin dikuatkan. Berbeda sekali dengan para ahli Taurat. Mereka malah mencoba untuk membunuh Yesus. Karena seakan-akan mereka itu kalahkan oleh Tuhan Yesus. Sebetulnya mereka itu para ahli Taurat ya, ahli Taurat ini menipu dirinya sendiri dengan berpegang kepada tradisi, filosofi, peraturan-peraturan yang dibuat oleh mereka itu sendiri. Bahkan ya, peraturan tentang hari Sabat Beatrice itu sangat ketat sekali ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh mengangkat tilammu gitu ya pada hari Sabat ya karena dianggap bekerja. Jadi hari Sabat itu menjadi satu beban bagi orang-orang Yahudi ketika itu dan Yesus memberikan pencerahan. Hari Sabat itu ya dapat menjadi satu berkat bagi kita semua, jangan menjadi satu beban bagi kita semuanya. Kemudian Yesus berkata, kamu itu berasal dari bawah. Mereka hanya mempunyai kesalehan lahiriah saja. Artinya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23. Mari kita baca ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Artinya apa? Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa memang dia berasal dari kerajaan surga, dari atas ya. Dia datang menjelma menjadi manusia. Sementara kita secara lahiriah itu memang berasal dari bawah, dari dunia ini. Jadi apa yang kita pikirkan itu adalah sebatas lahiriah saja. Jadi kita tidak mungkin bisa berharap banyak begitu ya. Kita membutuhkan seorang yaitu Yesus yang berasal dari atas supaya kita boleh paham akan kehidupan-kehidupan yang ada di kerajaan surga ya, tentang siapakah Yesus yang memang berasal dari atas ini sehingga kita derajat kita bisa bisa dinaikkan dan kita merasakan bahwa Yesuslah yang menyelimuti di dalam diri kita sehingga kita itu keluar dari dunia ini dan kita memikirkan akan hal-hal yang ada di atas. Mereka hanya memiliki sebuah bentuk kesalehan formalitas saja. Jadi arti dari berasal dari bawah itu secara lahiriah bahwa kita itu hanya di permukaan saja, kesalehan kita, ketaatan kita itu hanya nampak untuk supaya dilihat oleh orang banyak tanpa ada satu tanpa ada satu pengertian yang sangat begitu dalam, esensi yang ada di kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita hanya di permukaan saja, ya udahlah, kita hanya formalitas saja untuk beribadah, kita yang penting datang pada hari Sabat, datang ke gereja, tetapi hati kita mungkin masih memikirkan hal-hal yang lain, memikirkan bisnis kita di dalam pekerjaan kita. Jadi hanya hanya sebatas formalitas saja. Nah, oleh karena itu Yesus menegur kepada orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, para imam-imam. Ini kamu hanya
hanya sekedar belajar tentang firman Tuhan saja, hanya di permukaan saja, tanpa memiliki satu pengertian yang sangat mendalam akan apa yang dituliskan, yaitu nubuatan-nubuatan tentang Yesus itu sudah dituliskan ya di dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi mereka tidak memahami. Mereka hanya peraturan, aturan yang harus diikuti ya sama sekali, sehingga mereka tidak menemukan esensi yang ada di dalam kitab Taurat nubuatan itu, yang mana itu akan tergenapi di dalam diri Yesus. Dan Yesus memberikan satu pelajaran bagi kita semuanya, pelayanan Dia yang penuh kasih atas dasar kemanusiaan Dia. Dia menaikkan derajat orang-orang yang sudah berdosa, yang jatuh dalam dosa. Oleh karena itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, biarlah kita menuruti Tuhan Yesus bukan hanya di permukaan saja, tetapi kita bisa menyelami lebih dalam akan kasih Yesus. Sehingga perbaktian kita bukan perbaktian sekedar formalitas, tetapi penuh dengan kerinduan kita bahwa Yesus yang kita sembah, kita bisa menikmati, menyelami lebih dalam tentang kasih Yesus. Sehingga kasih Yesus kepada kita semuanya itu tertular dalam diri kita, sehingga kita juga memperlakukan orang lain itu dengan baik ya, memanusiakan manusia dengan baik. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, tidak terasa kita sudah akan mengakhiri diskusi kita, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, Allah tidak pernah menyembunyikan kebenarannya dari manusia. Ya, Dia ungkap semua begitu presisi, semua bahkan jauh-jauh sebelum Yesus lahir dan Yesus datang ke dunia, itu sudah dibuka semua kebenaran itu. Tetapi sering terhalang, ya, terhalang. Ada dua hal yang membuat orang Israel terhalang menerima kebenaran yang diungkapkan oleh Allah, yaitu satu, motivasi mereka ketika menunggu-nunggu sang Mesias itu adalah mereka pikir Mesias itu adalah Mesias yang akan melepaskan, raja yang akan melepaskan dari Roma, yang akan mematahkan kuk dari penjajahan Roma. Ya. Lalu yang kedua adalah ketika mereka mendengarkan ajaran-ajaran dari Yesus, ya, mereka tidak mau meninggalkan tradisi-tradisi mereka. Artinya ada dua poin, ya. Poin pertama adalah diperlukan pengorbanan, ya, diperlukan pengorbanan untuk menerima kebenaran Allah itu, ya, meninggalkan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Tetapi apa? Kita mengikuti kepada pola yang diberikan Yesus. Lalu yang kedua adalah apa motivasi kita? Ya, apa motivasi kita? Jangan sampai motivasi kita menghalangi kita menerima kehadiran Yesus. Motivasi kita menerima Yesus adalah kasih, karena Allah juga melakukan itu kepada kita, ya, berdasarkan kasih. Masalah dengan para pemimpin agama pada saat itu adalah apa? Mereka tahu huruf-huruf di hukum itu, tapi mereka tidak mendapatkan rohnya. Mereka tahu firman yang tertulis, tapi sayangnya apa? Mereka tidak tahu firman yang hidup itu sendiri. Jangan sampai kesalahan ini kita ulang, ya, kita ulang kembali, kita menyelidiki, ya, kita pemirsa The Safe Ministry belajar bersama di channel ini. Kita tahu apa yang kita pelajari secara tertulis, tapi jangan sampai rohnya kita tidak dapat. Kita jangan sampai tahu apa firman yang tertulis, tapi firman yang hidup itu sendiri, yaitu Allah sendiri, tidak kita terima. Biarlah pelajaran dari orang Israel dahulu, orang Yahudi dulu, menjadi pelajaran yang mahal bagi kita. Biarlah kita tahu firman yang tertulis dan juga kita mengenali firman yang hidup itu, dan kita hidup sesuai dengan firman yang hidup itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan Tuhan Yesus sebagai Mesias kita. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Begitu terbuka Engkau ungkap kebenaran mengenai-Mu Tuhan. Namun sering terhalang oleh karena motif kami. Motif kami yang sekedar mencari upah, sekedar mencari kenyamanan bagi diri kami. Tapi sesungguhnya biarlah sama seperti Engkau atas kasih-Mu,
biarlah berdasarkan kasih kami menerima kebenaran. Dan kami mau mengorbankan kesukaan-kesukaan kami yang menghalangi kami untuk menerima kebenaran. Bapa di sorga, biarlah firman yang tertulis kami pahami, dan kami juga mengerti, mengenali firman yang hidup, yaitu Engkau sendiri. Kuasailah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berjalan sesuai dengan firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para panelis yang sudah bergabung bersama kami di channel The Safe Ministry untuk mempelajari pelajaran minggu ini. Kami berharap tentunya mendapatkan berkat yang sama seperti yang kami rasakan. Dan kami juga tidak lupa untuk ingatkan untuk suka dengan video kami, bagikan video kami, dan juga tinggalkan pesan komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Tuhan Tuhan. memberkati.